Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Bahkan lebih dari itu, memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beri tema renungan kita kali ini dalam sebuah pertanyaan. Lelah jadi orang baik? Apakah Bapak Ibu lelah jadi orang baik seperti gambar di belakang saya? Beberapa tenaga kesehatan terkapar, lalu sampai kemudian mereka membuat tagar terserah karena mereka melihat orang-orang kurang mempedulikan kesehatan bersama. Orang-orang masyarakat tidak mau berupaya bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Padahal mereka bekerja keras hingga terkapar. Bukan bagian itu yang saya ingin bicarakan, tetapi masih berkaitan dengan hal itu. Yesus mengatakan bahwa orang miskin akan selalu ada padamu, akan selalu ada di dunia ini. Itu dikatakan Yesus dalam Matius 26 ayat 11. Pada masa gereja awal, jemaat yang berkecukupan membagi apa yang ada pada mereka bagi saudara yang membutuhkan. Dan hal itu menjadi kesaksian yang efektif dalam menambah jumlah orang-orang yang percaya dari hari ke hari. Demikian dicatat oleh Alkitab. Dalam Roma 12 ayat 8, kemurahan hati disebut sebagai salah satu karunia rohani. Orang yang berkebutuhan akan selalu ada sepanjang sejarah manusia. Dengan hikmatnya, Tuhan memakai anak-anaknya yang berkecukupan untuk membagi apa yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sesama. Dan itu satu bentuk pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Rasul Paulus menasihati dalam bacaan kita di sini, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, di saat ini ketika seluruh dunia mengalami kelesuan ekonomi, banyak orang membutuhkan pertolongan. Gereja yang berkemampuan harus memberkati siapapun yang membutuhkan, dan tanpa memilah-milih status mereka seharusnya. Nasihat Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa kita, gereja, bisa menjadi lelah, bisa menjadi jemu dalam berbuat baik. Kenapa? Karena menurut saya kita bisa jemu, bisa lelah berbuat baik. Yang pertama karena salah motivasi. Kita berbuat baik karena ingin mendapat pujian. Ketika pujian itu tidak datang, kita kemudian menjadi jemu dan lelah. Karena kita ingin mendapat perhatian. Ada orang yang berbuat baik karena ingin mendapatkan keuntungan.
atau ingin mendapatkan balasan. Jika itu semua yang menjadi dasar dari perbuatan baik kita, maka kita bisa menjadi lelah dan berhenti melakukan kebaikan. Maka ada beberapa orang yang dengan sinis mengatakan, orang-orang sekarang banyak berbuat baik, tetapi mereka memberi bantuan dengan tangan kanan dan mengupdate status dengan tangan kiri. Mereka punya motivasi tertentu. Yang kedua, kita bisa lelah, jemu berbuat baik karena kebaikan kita mendapat respon yang negatif. Kita sudah berbuat baik dengan tulus, tetapi disalah mengerti, bahkan tidak dihargai. Pernah merasakan itu pasti Bapak Ibu. Tentu saja kebaikan kita menjadi surut karena respon yang kita terima negatif. Bisa saja. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi lelah berbuat baik karena kita tidak melihat hasil sebagaimana yang kita harapkan. Saya mau mengingatkan kita bandingkan dengan Yusuf. Yusuf dalam kehidupannya berupaya selalu melakukan yang terbaik. Walaupun karena itu dia justru mendapatkan hasil yang tidak baik, mendapatkan kerugian-kerugian. Tetapi dia tetap memutuskan berbuat baik. Karena ia melakukannya bukan untuk diri sendiri, tetapi karena Tuhan memerintahkan. Bagian keempat, maksud saya yang keempat, kenapa kita bisa lelah berbuat baik? Seringkali kita lelah berbuat baik karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya Elia, Nabi Elia. Dia terduduk, terkapar katakan di depan gua, dan Tuhan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu dia sebutkan, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Sampai kemudian dia menjadi lelah dan memilih, lebih baik cabut saja nyawa saya. Karena perbuatan baiknya mengandalkan kekuatan sendiri. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita bisa lelah berbuat baik? Karena kebaikan kita berfokus pada agenda pribadi. Contohnya Nabi Yunus. Tuhan perintahkan dia pergi ke Niniwe. Karena di sana ada banyak orang yang membutuhkan kebenaran firman dan mereka harus diselamatkan. Tapi Yunus punya agenda pribadi. Dia tidak menyukai orang Niniwe. Dia pergi ke tempat lain. Karena dia tahu Tuhan pasti akan mengampuni mereka, padahal dia sangat membenci orang Niniwe. Nah, karena kelima hal itu, kita bisa menjadi lelah berbuat baik. Karena salah motivasi, karena mendapat respon yang negatif, karena tidak melihat hasil yang diharapkan, karena mengandalkan kekuatan sendiri, dan karena berfokus pada agenda pribadi. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita investasikan semua karunia yang Tuhan percayakan untuk sesuatu yang bernilai kekal. Uang, waktu, talenta, dan karunia kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena jika kita tidak berbuat baik, maka kita akan bahkan sudah berbuat dosa. Orang Kristen tidak punya pilihan di antaranya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam Matius 25
ayat 31-46 tentang penghakiman terakhir. Yesus mengingatkan kita. Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang dari yang paling hina, itu sama artinya kamu melakukannya bagi aku. Sebaliknya, segala sesuatu yang kamu tidak lakukan bagi salah seorang dari yang paling hina, sama artinya kamu tidak melakukannya bagi aku. Senang atau tidak senang, baik atau tidak baik waktunya, anak Tuhan harus tetap berbuat baik. Karena kita akan menuai hasilnya sesuai rencana dan waktu Tuhan. Kemurahan hati yang didasarkan pada kasih itu bernilai kekal. Itu adalah investasi kekal. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengobarkan karunia Tuhan yang dipercayakan pada kita. Apapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami pahami dengan pertolongan Roh Kudus dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka. Pemeliharaanmu yang ajaib, perlindunganmu yang sempurna ada atas mereka. Juga bagi jemaat yang berkemampuan supaya mereka juga mengobarkan karunia kemurahan hati mereka untuk menolong orang-orang sekitar mereka. Dan mereka boleh memperlihatkan kebaikan hati mereka sehingga orang yang melihatnya memuliakan Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu yang Kau berikan karunia kemurahan hati. Berkati jemaat-Mu yang pada saat ini terpuruk, biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.